lagi ya. Shalom teman-teman. Wah, ini udah sesi yang paling ujung dan kita sebentar lagi akan pulang nih teman-teman. Kita udah sampai nih di penghujung retret kita yang telah kita ikuti selama 3 hari 2 malam. Nah, kita nih akan dengar kesaksian dari 2 rekan kita. Mereka akan menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri mereka selama retret ini berlangsung teman-teman. Siap ya? Nah, aku mau minta satu orang yang bernama Abraham dari IPB. Ya, boleh sharing ya? Apa pekerjaan Tuhan yang kamu nikmati selama 3 hari 2 malam retret ini berlangsung? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Abraham Miskia Prayogo, aku dari IPB. Jadi banyak hal yang sebenarnya aku dapatkan ya. Jadi kalau misalnya api Tuhan itu menyambar lembu di Gunung Karmel, itu juga membakar aku gitu pada 3 hari ini. Banyak hal yang didapati. Sebenarnya aku terberkati pada saat Kapita Selekta yang pertama. Kebetulan aku di kelompok kecil. Jadi selama ini memang aku mempunyai pengertian yang kurang benar terkait kelompok kecil. Aku mengira bahwa kelompok kecil ini itu hanya sebagai formalitas tanggung jawab kita terhadap PMK. Namun lebih dari itu ternyata kelompok kecil ini bisa menjadi wadah pelipat gandaan untuk pekerja-pekerja Kristus yang akan nanti Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa lebih lagi. Yang kedua, aku juga terberkati pada saat eksposisi 3, sebenarnya semua sesi terberkati, cuman khusus eksposisi 3 ini sama seperti kata pamungkas gitu, jadi sangat to the bone gitu terberkati ya. To the bone ya. Jadi luar biasa. Pada saat eksposisi 3 kan Elia memang sama seperti kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa frustasi atau bahkan masa-masa depresi gitu. Tetapi Allah yang Elia sembah itu tidak tinggal diam, dia tetap menyertai, tetap menghibur ketika Elia lagi galau gitu kan ya. Juga tetap menyertai Elia sampai akhir gitu. Dan percayalah teman-teman, Allah yang Elia sembah juga adalah Allah yang sama, yang akan menyertai kita di dalam pelayanan baik di kampus ataupun di mimbar-mimbar pelayanan lainnya gitu. Ada amin? Ada. Oke, jadi puji Tuhan retret koordinator yang ke-24 ini sangat memberkati aku dan sangat menampar aku tentunya. Karena melalui retret ini juga banyak pengertian dari Tuhan yang memperbarui aku gitu. Jadi aku mengajak teman-teman semua setelah pulang dari retret ini, mari kita transferkan semangat api pelayanan dan spirit kita ke teman-teman kita pengurus pelayanan semuanya gitu. Mungkin itu saja dari aku. Retret koordinator 24. Oh boleh Bang? Boleh, Izin ya, Bang? silakan. Nah, ini salah satu wishlist aku ya, di retret ini silakan. juga bisa Wishlist-nya mimpin tercapai. jargon gitu. Oke, semuanya siap ya? Oke, retret koordinator 24. Demi Tuhan yang hidup, kami siap melayani. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih teman-teman semua dan abang kakak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Abraham. Wah, senang rasanya melihat teman-teman yang terberkati melalui RK ini.
Nah saat ini juga kita akan dengar kesaksian dari Joan dari Trisakti. Coba ceritakan apa sih pekerjaan Tuhan yang kamu nikmati nih selama 3 hari ini? Shalom semuanya. Perkenalkan aku Joan dari Universitas Trisakti. Mungkin agak sharing dikit. Mungkin teman-teman di sini kebanyakannya sering kali diperhadapkan dengan jemaat dan sebagainya. Tapi kalau aku sendiri di kampus itu tidak punya jemaat. Jadi jemaatku ialah pengurus-pengurus. Karena aku kepengurusannya sendiri itu di Badan Koordinasi Pusat namanya. Jadi sama seperti PMKJ, aku BKP-nya. Jadi aku bersyukurnya banyak hal yang aku nikmati di retreat kali ini karena sangat lebih dalam ya dan sangat banyak yang menjawab pertanyaan, pergumulan dan tantanganku sih selama RK kali ini dan aku bersyukurnya mungkin ini adalah salah satu RK yang paling ku nikmati mulai dari sesi eksposisinya, dari sesi kapselnya karena sangat menjawab bahkan sehari sebelum aku datang itu banyak hal yang sedang kupertanyakan buat Tuhan dan puji Tuhannya sama seperti Elia yang mungkin dijawab juga pada saat itu Tuhan juga menjawab semua pergumulan dan tantanganku di tempat ini. Dan yang paling ku nikmati dan yang sangat menamparku banget, itu pada saat Bang Niko bilangnya pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, itu akan mempengaruhi regenerasinya. Dan itulah yang sangat mempengaruhi aku dalam bagaimana memikirkan pengurus-pengurus yang akan kubina dan pengurus-pengurus yang kudampingi. Dan itu yang sangat menampar karena aku refleksi dan aku sadar bahwa ternyata memang aku kurang berdoa. Aku kurang berdoa pengurus, bahkan seringkali diperhadapkan bahwa lebih fokus ke jemaat. Padahal pelayananku ialah ke pengurus-pengurus ini, aku kurang memperhatikan mereka. Itu yang akhirnya sangat mencelikan mataku. Dan juga pada saat di kapsel acara, karena basicku sebelumnya udah di KK, jadi aku penasaran lah persekutuan besar ini tuh seperti apa sih. Akhirnya di situ Bang Sabto bilangnya bahwa persekutuan besar itu adalah momen ketika mahasiswa mengalami perjumpaan dan pertobatan. Di situ akhirnya aku sadar bahwa kebanyakan pengurus hanya fokus buat proker dan aku pun sendiri ketika mengcourage pengurus pada saat event besar itu aku hanya fokus apa sih yang ingin dibukakan, tapi aku tidak berpikir bahwa disinilah momen perjumpaan mahasiswa dengan Tuhan gitu. Bahkan setelah itu adalah pertanggungjawaban kita ke Tuhan bahwa apakah dia mengalami perjumpaan dan pertumbuhan di dalam Tuhan melalui event besar yang dibuat ini. Itu yang akhirnya membukakan mataku lagi dan hal yang kunikmati juga pada saat di kapsel kapsel pelayanan persahabatan karena aku juga bagian untuk mengcourage pengurus-pengurus, akhirnya disadarkan lagi bahwa ternyata kehadiran kita itu memang sangat dibutuhkan gitu. Kadang hanya memikirkan diri sendiri, kadang ngerasa bahwa kita sendiri gitu. Padahal ada loh teman-teman yang juga butuh, ada loh teman-teman yang perlu kita sharingkan beban untuk sesama kita. Yang akhirnya menyadarkan juga bahwa peranku begitu penting gitu buat teman-teman di satu kepengurusanku. Dan bersyukurnya juga di sesi terakhir tadi lebih meneguhkanku lagi karena ketika pada saat AWG tadi aku minta Tuhan buat lebih memperteguh lagi apa sih yang ingin Tuhan komitmen buat aku dan pada saat tadi juga bersyukurnya Tuhan memperteguh imanku bahwa hal konkret apa yang benar-benar harus kulakukan pada saat komitmen yang sudah harus dijalankan. Sekian, terima kasih. Teman-teman sama seperti teman-teman kita Abraham dan Joan, saya mengajak setiap kita mengingat pekerjaan Allah yang hidup itu selama 3 hari 2 malam kita mengikuti RK ini.
Teman-teman, secara pribadi sepanjang retret ini saya belajar lagi mengenal Allah yang hidup, yang mau make hamba-hambanya yang rapuh untuk melayaninya. Dan berjanji terus untuk menyertai dan memelihara hamba-hambanya, memelihara kita semua. Dia juga Allah yang memperlengkapi, Allah yang memberikan semua yang berguna bagi kita. Sama seperti ia berikan kepada Elia. Teman-teman, pemazmur menyerukan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Kiranya lagu Thank You Jesus menjadi ungkapan hati kita terdalam atas anugerah Allah bagi kita. Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, mari nyatakan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Nyatakan syukur kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita nyatakan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Mari nyatakan syukur kita. Thank you Jesus. Thank you Nyatakan sekali lagi syukurmu kepada Allah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, kami sangat bersyukur atas anugerah yang Kau limpahkan bagi kami di sepanjang 3 hari 2 malam kami mengikuti RK ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan hanya menyatakan dirimu kepada Elia, tetapi menyatakan dirimu kepada setiap kami yang hadir di sini. Dan kami mau lagi dan lagi mengingat-ingat segala pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai pemimpin kampus ke depannya terus dikuatkan oleh firman-Mu di dalam menjalani peran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Ya teman-teman, kita tuh sudah belajar banyak ya selama retret ini ya teman-teman. Kita tuh sudah belajar tentang dunia, realita dunia kita yang begitu kacau. Dan bahkan saya ingat sekali waktu Pak Yuun
bilang ya, nampaknya mustahil Indonesia ini bertahan. Tetapi di tengah-tengah dunia yang nampaknya ya, bangsa kita yang nampaknya sulit sekali untuk bertahan teman-teman. Ya, kita diajar untuk mengimani bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang hidup, bukan Baal yang mati teman-teman. Dan bukan hanya itu teman-teman, kita juga memiliki Allah yang juga mempersiapkan setiap kita tuh jadi seorang pemimpin ya tadi ya. Seperti yang Allah kehendaki ya di eksposisi 2 tadi. Kita belajar tentang bagaimana pemimpin dan kecakapannya. Kita diperlengkapi melalui kapsel-kapsel gitu ya teman-teman. Kelompok kecil, analisis kondisi, multiplikasi kepemimpinan dan sebagainya. Dan itulah cara Allah untuk memperlengkapi kita menjalankan visi Allah di PMK kita masing-masing. Dan bahkan sampai hari ini kita belajar bagaimana seorang pemimpin itu benar-benar dipimpin oleh Allah. Tadi Bang Niko sudah banyak menyampaikan di eksposisi 3 gitu ya. Bagaimana Elia dipimpin oleh Allah yang menyatakan diri untuk hadir. Nah teman-teman, sekarang saya mau mengajak teman-teman ya melihat sepanjang retret ini dan apa yang akan kita ingat dan lakukan setelah retret ini usai teman-teman. Nah mari kita buka Mazmur 126. Saya enggak tampilkan, nanti kita buka masing-masing Alkitabnya. Ya, saya minta nanti yang perempuan baca yang ganjil, yang laki-laki baca yang genap ya. Saya mulai dari judul perikopnya. Pengharapan pemulihan Israel. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan orang tidak bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar sharing dari Abraham ya, dari Joan, dan kita nggak bisa pungkiri setelah retret ini, bahkan sepanjang retret gitu ya, kalau retret berlangsung dan pulang nanti hati kita tuh pasti berkobar-kobar ya. Tadi Abraham bilang, ya Allah, apinya yang menyambar lembu itu sama dengan apinya yang menyambar hatiku sekarang yang jadi berkobar-kobar gitu ya. Kita kayak mendapatkan sebuah semangat baru gitu. Nah teman-teman, kalau lihat di teks ini mungkin saja kita tuh sama seperti pemazmur yang bilang ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi gitu ya. Yang kalau kita baca di konteksnya nanti itu ada sebuah pengharapan bagi orang Israel lepas dari perbudakan Babel. Dan inilah kata-katanya mereka. Mereka membayangkan bahwa wah ini gak pernah kejadian. Dan nanti akan kejadian, gue mimpikan hal ini. Nah teman-teman, selepas dari ini mungkin kita punya banyak mimpi. Kita dengan semangat yang baru, kita mimpikan pemulihan yang besar gitu ya. Seperti Joan tadi sharing gitu. Ada pemulihan, ada satu regenerasi gitu ya. Dia ingat sekali pemimpin yang takut akan Tuhan ya pasti menghasilkan juga pemimpin yang berkualitas nantinya. Kita membayangkan ada pemulihan bagi PMK kita. Kita pulang dengan semangat baru. Kita pulang dengan banyaknya rencana-rencana yang akan kita lakukan. Dan pulang dari retret ini kita akan foto-foto gitu ya teman-teman ya. Kita senang sekali, kita bayangkan seperti ayat 2 itu ya. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai gitu loh. Dan kita masuk ke dalam zona di mana harapan kita lebih dari sekadar merasakan kesenangan, euforia, retret. Tetapi juga
kita mengalami eskalasi harapan. Wah, Bang Niko kemarin bilang eskalasi kejahatan. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan eskalasi pengharapan, teman-teman. Kita lepas dari retret ini enggak cuma kesenangan, kita harapkan dengan kehadiran pemulihan di PMK kita masing-masing, enggak cuma kita yang merasakan itu, tetapi orang-orang yang di antara bangsa-bangsa atau orang-orang di luaran PMK melihat hal itu sama seperti orang Israel melihat. Di antara bangsa-bangsa itu melihat bagaimana orang Israel dipulihkan oleh Tuhan dan wah ini pekerjaan Tuhan bagi mereka. Kita melihat gitu, kita merindukan bagaimana orang-orang tersebut yang belum mengenal Tuhan kembali mengenal Tuhan. Ada semacam pengharapan yang terus terbangun di dalam RK ini, teman-teman, setelah lepas RK ini. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar akan mengalami hal yang diimpikan seperti itu? Setelah saya renung-renung nih, teman-teman, saya berani jawab ya dan tidak. Ya, karena kita nggak bisa menampik bahwa Allah dapat bekerja melebihi apa yang kita bayangkan. Bisa saja setelah lepas ini dengan semangat yang Tuhan taruhkan, dengan hati yang berkobar-kobar, kita bisa membangun PMK kita. PMK kita makin jelas, makin dengan berjalan dengan visi yang Tuhan telah taruhkan, teman-teman. Namun saya juga berani jawab enggak. Karena realitanya enggak selalu demikian. Retret ini bisa jadi momen di mana kita merasakan semangat yang begitu dalam, teman-teman. 1 sampai 2 minggu mungkin kita akan merasakan semangat yang begitu berkobar-kobar. Ya dulu aku ingat banget ikut retret ya. Jadi pengurus, jadi koordinator, ya mungkin aku nggak di sini retretnya, tapi hati berkobar-kobar. Tapi cuma bertahan 1 minggu, 2 minggu. Dan mungkin setelah itu kita mengalami bagaimana harapan-harapan kita, bagaimana ekspektasi-ekspektasi kita dikalahkan oleh realita. Wah, kayaknya saya membawa anti klimaks nih di closingnya. Udah berkobar-kobar, diturunin lagi nih, kayak anti klimaks. Waktu saya baca satu postingan akun Kristen di Instagram, teman-teman, dia bilang agama terbesar adalah religion of self. Agama diri sendiri. Dan saya menyadari pulang dari retret ini kita bisa berkobar-kobar. Tapi hal itu, semangat itu bisa jadi memudar 2-3 bulan lagi. Kita mungkin kembali lagi bermain dengan berhala-berhala yang kita cintai. Dan kita berkompromi sambil kita melayani sebagai pengurus PMK. Kita bilang kita melayani Allah, tapi kita bermain-main dengan berhala-berhala yang kita cintai. Dan bahkan mungkin kita mengalami yang lebih parah. Tadi Bang Niko sudah sampaikan di eksposisi 3. Kita mungkin mengalami seperti Elia yang sebelumnya sudah membabat habis 400 Nabi Baal. Tapi waktu Nabi Baal dibabat habis, dia lihat kok kayaknya gak ada perubahan. Kok kayaknya gak ada yang bertobat. Bahkan dia dikejar-kejar sama Izebel untuk dibunuh. Dan hal itu membuat dia begitu kecewa, patah hati, depresi, sampai ingin mati. Kita pulang dengan banyak komitmen, teman-teman. Kita mau melakukan perubahan sana sini,
Tetapi ya itu, lagi-lagi. Apakah ada jaminannya untuk kita bisa melakukannya terus-menerus? Mungkin saja kita melakukannya. Tadi kemarin aku teringat dengan sharingnya Jeremy. Dia punya satu inisiasi, tapi inisiasi itu nggak kejadian. Mungkin saja kita punya satu inisiasi, program kah, apakah yang akan kita lakukan. Namun lagi-lagi kita kebentur. Karena apa? Nggak ada yang menggubris kita. Sehingga apa? Kita begitu patah hati, kecewa. Karena apa yang kita lakukan tuh nggak membuahkan hasil seturut dengan pengharapan-pengharapan kita. Namun teman-teman, firman Tuhan tuh nggak berhenti di sini. Pengalaman pemazmur menjelaskan satu hal penting, bahwa karena Allah yang kita layani adalah Allah yang hidup, maka cara kerja Allah tidak melulu seperti yang kita bayangkan. Cara kerja Allah tidak melulu soal perubahan, apalagi perubahan yang besar dan hal-hal spektakuler yang kerap kita inginkan. Bisa saja yang diubah cuma diri kita. Pemazmur tuh lanjut dia ngasih tahu satu realita, bahwa ada orang yang menabur dengan bercucuran air mata. Ada orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih. Dan ini realita, Tuhan juga bisa pakai kita untuk terus mengusahakan yang terbaik bagi PMK kita lepas dari retret ini teman-teman. Kita bekerja keras, tentunya ya semangat yang baru kita akan kerja keras. Kita akan melihat, oh ini kayaknya program ini baik sekali. Ini ada program yang wah kayaknya enggak dulu deh. Kita minta hikmat Tuhan gitu ya. Kita terus maju apapun kondisinya, bahkan sampai mencucurkan air mata. Tetapi lagi-lagi perubahan enggak terjadi nampaknya. Dan ini yang Elia alami. Patah hati, kecewa, ingin lari. Namun saya ingat apa yang Pak Yuun katakan ya. Di situasi yang tampaknya mustahil, di situasi yang nampaknya nggak terduga, ya disitulah Allah bekerja teman-teman. Disitulah Allah bekerja. Dalam kisah Elia, yang Bang Niko juga tadi sudah katakan, Allah itu waktu Elia sudah ingin mati, dia datang dan bertanya dengan nada lembut. Apa kerjamu di sini, hai hambaku? Dan saya sepakat dengan apa yang Bang Niko bilang, bahwa pertanyaan ini bukanlah tuntutan Allah, justru menyatakan kehadirannya Allah bagi Elia. Dan hal inilah yang menyatakan, inilah yang menjadi berita baik teman-teman. 1-2 minggu kita bisa semangat berkobar-kobar. 1-2 bulan kita bisa semangat berkobar-kobar ya. Lepas RK ini. Kita menghadapi tembok, tetapi teman-teman, Allah tidak diam. Dia senantiasa hadir dalam perjalananmu yang mencucurkan air mata. Allah tidak diam. Bahkan Allah hadir di dalam titik nadir yang kau rasakan. Allah tidak diam. Dan inilah yang menjadi penghiburan. Inilah yang menjadi pengingat bagi kita. Meskipun ekspektasi kita sering berbenturan dengan realita, dan sekalipun enggak ada ya, tidak ada kakak yang berjalan, jemaat PJ mungkin gak bertambah, pengurus mungkin sulit memberikan diri, gak prioritasin kepengurusannya. Ingatlah teman-teman, Allah senantiasa hadir. Dan kehadiran Allah menyiratkan hal penting, bahwa kita tidak mengerjakan pelayanan ini sendirian.
Sehingga apa yang dikatakan pemazmur yang dia bilang, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai, teman-teman. Dan inilah jaminan dari Allah, bahwa tangisan-tangisan kerja keras kita nanti akan diganti dengan sorak-sorai. Ada janji Allah yang menyertai bahwa kita bisa pulang dengan satu keyakinan bahwa perubahan dan pemulihan di PMK kita pasti terjadi, even kita nggak lihat. Even di generasi kita pun kita nggak melihatnya. Kenapa? Karena pelayanan kita adalah pekerjaannya Allah. Saya mau teman-teman melihat bahwa di dalam kita mengerjakan, di dalam kita menjadi seorang pengurus PMK. PMK itu bukan milik kita, miliknya Tuhan. Pelayanan kita adalah pekerjaannya Allah. Nah teman-teman, setelah retret ini ya kembali lagi kita mau ya banyak rencana. Satu sisi kita nggak bisa memungkiri dengan rencana-rencana, semangat-semangat, ada uncertain condition, ada realita-realita. Nah selama saya merenungkan apa yang kita pelajari selama 3 hari ini, saya menawarkan 3 hal yang teman-teman bisa bawa pulang dan bisa menjadi pengingat di masa-masa sulit yang teman-teman akan hadapi nantinya. Belajar mendengar suara Allah. Sepanjang mengikuti kisah Elia dalam pasal 17 sampai 19, kita melihat bahwa Elia adalah seorang yang mendengar firman Allah. Tuhan perintahkan dia bersembunyi, dia ikut. Tuhan perintahkan dia hadir. Dia memperlihatkan diri ke Ahab, dia hadir. Dan dia adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Ini yang paling penting teman-teman. Belajar mendengarkan firman Allah. Belajar mendengarkan suara Allah. Dan yang kedua, belajar seperti Elia yang mau menemui Allah dalam situasi sulit dan tak pasti ke depannya. Ya tadi Bang Niko sempat mention bahwa Elia adalah manusia biasa dalam Yakobus 5 ayat 17. Tapi bagi saya ini bukan hanya informasi, oh Elia manusia biasa. Enggak teman-teman. Hal ini tuh mau mengatakan bahwa Elia menyadari dirinya manusia biasa. Dan dengan kesadaran itu, dia butuh pribadi untuk bergantung. Dan pribadi itu adalah Allah. Maka kalau kita baca Elia di sepanjang perjalanannya, dalam situasi yang sulit dan tak pasti, pribadi yang pertama kali dia temui adalah Allah. Waktu dia lihat anak janda itu sakit parah, pribadi yang dia temui adalah Allah. Waktu dia melawan nabi-nabi Baal, pribadi yang dia temui adalah Allah. Dan ini menolong kita dalam menghadapi realita-realita ke depan. Setelah retret ini usai teman-teman. Dan yang ketiga, belajar menyadari bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Dari tadi saya sudah mention kita dipakai Tuhan untuk terus bekerja keras bagi pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin kita akan menemukan keberhasilan, tetapi mungkin juga kita akan menemukan tembok besar kegagalan. Tapi belajarlah menyadari bahwa kesanggupan kita di dalam mengerjakan semua itu adalah pekerjaannya Allah. Dan saya mau menutup renungan ini dengan mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian yang kiranya menguatkan kita menjalani pelayanan kita setelah RK ini. Kita baca bareng-bareng ya dari 2 Korintus 3 ayat 5 teman-teman. Kiranya ini menjadi
satu hal yang menguatkan kita. Lepas dari pulang retret ini kita akan berhadapan dengan realita-realita yang ada. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, dengan mengingat bahwa pelayanan kita adalah pekerjaan Allah. Setiap usaha kita adalah pekerjaan Allah. Setiap kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi ketika kami pulang dengan semangat yang berkobar-kobar. Tetapi kami kembali diingatkan bahwa ada realita yang tak mudah di depan. Kami tidak mau retret ini hanya menjadi semangat yang semu, yang bertahan di dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi dengan kami menyadari, terus mau mendengar suara Tuhan, terus mau menemui Tuhan di dalam situasi yang sulit dan tak pasti, dan menyadari bahwa segala kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kiranya kami, itulah yang menjadi semangat kami di dalam menjalani peran kami sebagai pengurus di PMK kami masing-masing. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan kami. Dalam Kristus Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, di tengah segala ketakutan dan kekhawatiran kita menghadapi realita saat kita kembali nanti ke kampus masing-masing. Kiranya lagu Grace Alone yang akan dinyanyikan oleh panitia bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa anugerah Allah itu cukup bagi kita untuk menjalankan pelayanan kita yang akan kita kerjakan ke depan. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every
Teman-teman, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian retret kita dan kembali melayani di kampus kita masing-masing. Sama seperti Elia yang diutus untuk memberitakan Allah yang hidup, kiranya Roh Kudus memberi kita kuasa dan keberanian untuk menjadi saksinya di kampus kita masing-masing. Dengan berdiri, mari kita pulang dengan satu tekad bahwa kita siap mengambil bagian dalam rencana agung Tuhan. Mari kita bernyanyi, kita siap mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan Dengan berpegangan tangan. berpegang tangan, kami semua ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Syukur kami Tuhan menjadi bagian membangun kerajaan-Mu. Kami Tuhan menjadi bagian membangun kerajaan-Mu. Meski dunia gelap, bangun jiwa tetap, tolong kami tak terbelah. Di masa ini yang tak peduli, kamilah api Roh Suci. Pancarkan kasih, membuka hati yang terhilang, Engkau panggil kembali. Kalian kami menuai pergi, ada yang lebih, bangun kembali, berbuat lagi. Oh Tuhan, nyatakanlah di dunia ini kerajaan-Mu yang setia dan bekerja melayani-Mu selamanya. Mari kita tutup retret ini di dalam doa. Ya Tuhan yang hidup, nyatalah kerajaan-Mu di kampus kami, di kota kami berada, dan bahkan di bangsa ini. Nyatakanlah kerajaan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan Raja yang bertahta. Tuhan, kami bersyukur untuk rangkaian RK yang boleh kami lalui. Seperti bangsa Israel, kami menyimpulkan, kami mengaku Tuhan, Engkaulah Allah. Engkaulah Allah. Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup. Maka kiranya kami yang sudah berjumpa dengan Engkau, diperlengkapi dan diutus, kami mau taat ya Tuhan. Agar di kampus kami, di sekolah yang kami layani, di kota kami bahkan di bangsa ini, semua orang juga mengaku bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup. Kami merindukan ya Tuhan setelah RK ini boleh terjadi kebangunan rohani
di mana Tuhan tempatkan kami untuk melayani. Namun kami tahu ya Tuhan, kami rapuh dan akan cenderung untuk terus gagal. Maka Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah, kami memohon kasihanilah kami dan terus pimpinlah kami di dalam mengerjakan panggilan ini. Kami mau ya Tuhan melayani Engkau hanya demi Engkau. Ini ya Tuhan doa dan kerinduan kami. Kami menutup rangkaian RK ini dengan penuh ungkapan syukur kepada Engkau yang telah menyatakan siapa Engkau dan anugerah-Mu yang besar kepada kami. Sebab benar ya Tuhan bahwa segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam satu nama. Nama yang kudus, nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Kristus Yesus. Amin. Teman-teman bisa duduk kembali. Jangan